Shalom jemaat Tuhan, bertemu kembali bersama dengan saya Pendeta Prapto. Dan hari ini saya akan melanjutkan poin yang 6 bahkan 7 ya. Kemarin saya menyampaikan poin kelima dan saya menyampaikan juga di bagian terakhir bahwa saya akan menyampaikan poin ke-6 bahkan 7. Jadi kemungkinan ini adalah poin yang terakhir ya, di mana 6 dan 7 menjadi satu paket dari Amsal 6 ayat yang ke-19. Sebelum saya membacakan ayat ini, saya selalu berdoa, kami rohaniawan selalu berdoa, Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan selalu dalam naungan Tuhan Yesus. Selalu semangat untuk menghadapi atau melewati segala keadaan yang kita jalani. Oke? Mari kita baca Amsal 6 ayat yang ke-19. Poin ke-6 bahkan 7. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Kalau kita baca di sini kayaknya kurang nyambung ya, maksudnya apa? Kita lihat di poin ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yang dibenci ya, yang dibenci oleh Tuhan. Yang ke-6 dan ke-7 ayat 19 tadi. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara semuanya punya teman yang suka ngomongin orang, ngomongin kebohongan, itu menyenangkan enggak? Pasti enggak ya? Menjenuhkan, bahkan kalau bisa orang ini cepat pergi dah. Karena apa? Selalu ngomongin hal yang tidak benar, selalu ngomongin kebohongan. Mungkin orang itu tidak sadar kalau dia bohong, padahal itu kita udah tahu bahwa dia sedang melakukan kebohongan. Nah, hal inilah yang dibenci oleh Tuhan. Gaya hidup menyembur-nyemburkan kebohongan itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Karena kenapa? Karakter anak-anak Tuhan itu dituntut untuk selalu berkata sesuatu yang benar, bukan yang bohong. Kebohongan yang disembur-semburkan, ya ini adalah poin 6 dan ke-7, kebohongan itu adalah bisa menimbulkan pertengkaran. Ya. Jadi kemarin saya bilang ya, kembali lagi poin 6 bahkan 7 itu satu paket. Nah, paketnya apa? Yang pertama itu adalah kebohongan. Kalau orang selalu memiliki kebohongan di dalam hidupnya, ya, kesini ngomong bohong, ke situ ngomong bohong, padahal tidak ada diomongnya ada, dan kemudian kalau diketahui orang lain, itu jatuhnya menjadi satu pertengkaran. Dan ini yang tidak disukai oleh Tuhan. Ini yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak suka anak-anak Tuhan itu menjadi pembohong. Tuhan tidak suka anak-anak Tuhan itu suka nyembur-nyemburin kebohongan. Yang jatuhnya mungkin ngefitnah orang, yang jatuhnya nanti adalah omong kosong. Itu Tuhan tidak suka. Dan di dalam ayat 16 itu salah satu orang yang dibenci oleh Tuhan. Sifat pembohong adalah dibenci oleh Tuhan. Dan bahkan dari kebohongan-kebohongan yang ditimbulkan itu akan memunculkan reaksi, yaitu pertengkaran. Berarti ini akibat dari kebohongan yang disebarluaskan atau yang selalu diomong-omongkan, memunculkan pertikaian. Berarti sudah 7 ya. Jadi yang ke-6 adalah Tuhan membenci orang suka menyembur-nyemburkan kebohongan atau ngomong kosong terus, ya. Lalu kemudian dari apa yang diomong itu tadi, ya omong kosong tadi itu akan menimbulkan satu reaksi, yaitu perpecahan. Ya, di kalimat berikutnya, dan menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara menemukan orang-orang yang demikian, mungkin Bapak Ibu Saudara pasti akan jenuh banget dengan orang kayak gini. Mungkin juga ketika Bapak Ibu Saudara melihat wajahnya aja, sedang jalan menuju kita aja, kita kayaknya mau lari gitu ya. Tapi ini memang menjadi pelajaran buat kita. Bagi dunia mungkin itu hal biasa. Ngomong bohong, suka nipu, ngomong kosong dan sebagainya, bagi dunia itu biasa. Tapi bagi Tuhan gak boleh, gak bisa.
Anak Tuhan itu harus berbeda dengan kebiasaan orang-orang dunia yang suka membual, yang suka segala macam lah ya. Tuhan tidak suka hal demikian. Karena hal yang demikian bisa menimbulkan pertikaian, perpecahan, pertengkaran akibat dari bualan atau kebohongan atau omong kosong seseorang bisa menimbulkan perpecahan atau pertikaian. Jadi kalau kita menemukan orang yang semacam itu, kalau bisa kita nasihati, kalau tidak bisa ya kita tinggalkan. Daripada kalau kita dengar-dengar terus lalu kemudian kita bertengkar dengan orang yang padahal orang itu nggak ngerti apa-apa. Atau kalau mungkin itu adalah kita, yuk kembali lagi saya menyampaikan, bertobat ya, tinggalkan kebiasaan itu. Karena Tuhan tidak mau anak-anaknya itu menyangkal kebenaran yang dituliskan dalam Alkitab, di mana Tuhan ingin supaya kita selalu mencerminkan kepribadian Yesus dalam hidup kita. Kalau kita suka pembual, kita suka berbohong, apa yang bisa dilihat Yesus dalam diri kita? Nggak ada. Kalau ada pertikaian disebabkan oleh kita karena kita ngomong kosong, apa yang bisa dilihat orang tentang Yesus dari hidup kita? Nggak bisa, nggak ada. Sedangkan kita tanggung jawabnya adalah mencerminkan atau menceritakan Kristus kepada orang lain. Walau mungkin kita tidak bisa dengan mulut kita secara langsung, sikap kita inilah yang menjadi patokannya. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita perhatikan 6 bahkan 7 poin yang sudah kita pelajari bersama. Kita bukan manusia yang sempurna, tapi ketika kita menyadari, oh kayaknya saya melanggar di poin yang keempat atau kelima atau yang lainnya, segera berbalik kepada Tuhan, mohon ampun dan minta bimbingan Roh Kudus agar kita bisa dituntun Roh Kudus untuk menjadi lebih baik lagi. Inilah 6 bahkan 7 hal yang dibenci oleh Tuhan yang saya bagikan buat kita semuanya. Tentunya ini sudah saya renungkan secara pribadi, dan karena saya terberkati dan saya belajar, saya juga membagikannya kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Semangat menjadi murid-murid Tuhan yang mencerminkan kepribadian Tuhan dalam diri kita, dan Tuhan akan senantiasa menolong kita semuanya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semuanya sehat dan selalu dalam sukacita Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu. Engkau adalah Tuhan yang membimbing kami semuanya untuk selalu ada di dalam kasih setia-Mu. Ya Bapa, kami sudah belajar 6 bahkan 7 dari perkara yang Tuhan tidak suka dalam kehidupan kami. Kiranya apa yang kami pelajari ini bukan hanya sebatas belajar Tuhan, tapi benar-benar kami tinggal dan hidup di dalam apa yang kami pelajari ini. Sebab firman-Mu adalah firman yang akan membawa kami kepada kebebasan. Firman-Mu akan memberikan kepada kami sukacita bila kami tinggal atau melakukannya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan diri kami semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Biar jemaat-Mu semuanya dipelihara oleh Tuhan. Baik rumah tangga, baik pekerjaan, baik kesehatan, apapun yang menjadi pergumulan semuanya, Tuhan akan berkati semua. Terima kasih ya Bapa. Doa kami ini kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu, dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.